Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur ya. Bersyukur karena Allah, bukan karena apapun. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, setiap hari kita menjalankan aktivitas, apapun bentuk aktivitas kita, baik itu aktivitas dalam keluarga, baik aktivitas dalam masyarakat, maupun aktivitas dalam pekerjaan kita. Semua aktivitas yang kita lakukan itu pada dasarnya merupakan satu amanah Allah. Ya, ini harus kita yakini, harus betul-betul kita sadari bahwa semua aktivitas kita, bahwa semua benda-benda atau apapun atau siapapun yang berkaitan dengan diri kita itu merupakan satu amanah. Maka amanah itu bisa istri, anak, bisa saudara, bisa pekerjaan, bisa umat atau masyarakat pada umumnya. Dalam setiap amanah Allah itu mengandung satu kebenaran. Kebenaran menurut Allah. Secara zahiriyah, kebenaran-kebenaran itu banyak disajikan atau diuraikan dalam satu syariat kehidupan. Jadi poin satu, setiap amanah pasti mengandung kebenaran. Dan dalam setiap amanah itu mesti ada tujuan yang pasti. Ya, tujuan yang pasti. Ya, tidak mungkin Allah menitipkan amanah itu tanpa tujuan. Dan tujuan pasti itu telah ditetapkan oleh Allah. Ya, contoh, anak sebagai amanah. Kita diberi amanah oleh Allah berupa anak. Itu ada tujuan yang pasti, yaitu menjadikan anak menjadi lebih baik, berakhlakul karimah, dan selalu sadar Allah. Kita diberi amanah pekerjaan, itu pun ada tujuan pasti, yaitu untuk kebaikan diri kita sendiri dalam mendekatkan diri pada Allah, selalu sadar Allah, dan bermanfaat bagi kebaikan masyarakat. Jadi dalam amanah itu pasti ada tujuan kebenaran menurut Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita merasa itu sebagai amanah, ya, tetapi masih ada tujuan-tujuan yang negatif, masih ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, maka artinya itu bukan amanah, atau kita belum sadar Allah, kita belum menyadari
bahwa itu sebagai amanah Allah. Karena kita belum menyadari, maka kita tidak bisa menangkap tujuan-tujuan yang terkandung dalam amanah itu. Jadi dalam amanah itu ada unsur hablum minallah, hablum minannas, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah dan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Pertama. Yang kedua, dalam amanah itu ada tanda yang jelas. Kita harus mampu menangkap tanda itu. Jadi misalnya kalau secara zahir, tadi saya contohkan amanahnya anak. Dan anak belum bisa mengaji misalnya. Tanda itu harus jelas. Jadi tandanya anak belum bisa membaca Al-Quran. Amanahnya pekerjaan. Ada tanda pekerjaan yang belum selesai. Itu tanda jelas. Itu tanda-tanda yang kasar. Tanda ini tidak hanya tanda yang kasar, tetapi juga tanda-tanda yang halus. Jadi tanda itu dari kasar terus ke halus. Tanda yang halus, tanda yang hanya bisa dimengerti oleh diri kita sendiri. Jadi semakin halus, maka menuntut kita agar peka terhadap tanda itu. Tugas kita ya adalah meningkatkan kepekaan kita dalam membaca tanda. Kalau kita tidak peka dalam membaca tanda, maka kita akan sering keliru, kita akan kebingungan. Dan ciri tanda itu adalah jelas. Kalau kita masih ragu-ragu, masih bimbang, masih bingung, ini tandanya apa? Itu artinya belum menjadi tanda, belum menjadi isyarah. Karena itu kita harus peka membaca tanda. Bagaimana cara kita agar peka terhadap tanda-tanda atau isyarah yang diberikan Allah? Ya, maka kita harus bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah, agar tingkat sadar Allah itu semakin lama semakin tinggi, sehingga kita peka. Nah, ini telah saya upload videonya di Bejo SA Channel. Bapak Ibu bisa mencari ya. Di situ ada. Dan setiap tanda itu mesti ada perintah. Karena tandanya jelas, perintahnya itu juga jelas. Allah itu dalam berikan perintah selalu jelas. Ya, baik perintah-perintah yang saya katakan perintah yang kasar. Ya, perintah yang kasar itu seperti apa? Ya, contoh begini. Amanahnya diri ini amanahnya. Tandanya terdengar suara azan. Nah, itu yang tanda jelas. Perintahnya segera sholat. Itu contoh kasar, itu perintah jelas sekali. Dan ketika kita mendapat tanda yang halus yang hanya bisa
atau hanya diberikan pada diri kita, maka kita harus bisa menangkap perintah Allah di dalam tanda itu. Jadi kalau kita masih bingung menangkap perintah Allah, maka itu artinya belum menjadi perintah atau bukan perintah. Masih ada kebimbangan, baik atau buruk, dalam menjalankan ini. Kalau saya jalankan, kalau nggak saya jalankan bagaimana? Kalau saya jalankan bagaimana? Itu bukan perintah. Karena apa? Itu berarti ada campur tangan pihak lain, pihak-pihak yang sifatnya membuat kita was-was, membuat kita ragu, ya. Ego kita muncul. Nah, perintah Allah tidak seperti itu. Perintah Allah selalu jelas. Termasuk dalam perjuangan. Kita memperjuangkan sesuatu, menegakkan ketauhidan. Itu juga ada perintah yang jelas. Kalau perintah itu masih samar-samar, kita tangkap samar-samar, itu bukan perintah. Mungkin bisa berupa bisikan-bisikan dalam hati, mungkin bisa berupa ilham fujur, yang dimasukkan Allah dalam hati kita untuk menguji kita, menguji ketauhidan kita. Ilham fujur ini dilaksanakan atau enggak? Karena itu, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan amanah tanda perintah, itu dibutuhkan satu kondisi sibgoh, yaitu kesadaran yang tinggi, ya, kita terhadap Allah. Jadi tetap kita harus istiqomah dalam berzikir, sehingga perjuangan kita menegakkan ketauhidan melalui syiar Islam ini tidak merugikan siapapun. Tidak membuat orang hidup sengsara, tidak membuat orang kecewa atau menderita. Kalau perjuangan kita membuat orang lain susah, membuat orang lain menderita, maka kita perlu koreksi lagi. Pertama, koreksi diri sendiri. Apakah saya sudah sadar Allah atau belum? Ya, yang kedua, apakah benar ini amanah Allah? Apakah sudah betul tanda-tanda yang saya tangkap? Apakah ini benar perintah Allah? Kalau masih ragu-ragu, tinggalkan. Jangan dilakukan. Dan selalu berdoa, selalu minta petunjuk Allah. Ragu-ragu, minta petunjuk Allah. Maka kita perlu selalu dalam keadaan sibgoh. Sibghatullah. Jadi karena pada saat kita dalam kondisi sibgoh, ego kita menjadi off. Pengaruh-pengaruh bisikan setan itu juga off, ya. Dan kita hanya ke Allah.
maka disitulah Allah akan berikan petunjuk, akan berikan satu pencerahan, akan berikan satu hidayah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, sehingga kita bisa menangkap perintah-perintah yang diberikan oleh Allah dalam kita menjalankan aktivitas kehidupan kita. Ini Bapak Ibu, satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam menjalankan amanah tanda perintah. Saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe video ini. Juga saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdakwah dengan salah satu cara, yaitu share video ini agar kita bisa bersiar kebaikan dan kebenaran pada semua umat manusia, terutama demi bangsa kita, agar bangsa kita bangsa yang sadar, bangsa yang sadar Allah, menuju pada tujuan yang satu, tujuan yang telah disepakati bangsa kita, negara kita, ya. Baldatun thayyibatun warubun ghafur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.